Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvana Ayu dengan NIM 158 akan menjadi moderator untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan bab 6. Tempat dan waktu dipersilahkan. Ini. Baik, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu tentang memahami konsep guru sebagai profesi. Pertama-tama yaitu anggota kelompok yaitu saya Riana Tafrianka dengan NIM 3113, selanjutnya dengan rekan saya Teguh Kusuma Jaya dengan NIM 23192. Aduh. Selanjutnya ada Andika Hidayat dengan NIM 208. Selanjutnya ada Zizan Kamadar Satria NIM 23195. Selanjutnya ada Tutuk Sugiharto 23191. Tutuk berhalangan hadir karena ada kegiatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi profesi guru. Definisi profesi guru adalah karir atau pekerjaan yang melibatkan individu yang memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus untuk mendidik, membimbing, dan mengajar siswa. Dalam lingkungan pendidikan formal, guru bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, membantu mereka dalam perkembangan pribadi dan akademis, serta berperan sebagai model pemandu dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus memahami metode pengajaran serta memiliki dedikasi terhadap perkembangan siswa yang berkualitas. Profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan generasi muda dan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Oke, next. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab guru sangat penting dalam sistem pendidikan dan perkembangan siswa. Berikut ini beberapa peran dan tanggung jawab utama seorang guru. Yang pertama, pendidik, mengajar materi pelajaran dengan efektif sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Dan selanjutnya, mempersiapkan rencana pengajaran yang menyeluruh dan bahan ajar yang relevan. Kedua, fasilitator pembelajaran, membantu siswa dalam memahami konsep dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses. Dan selanjutnya, menggunakan metode pengajaran supaya untuk mendukung pemahaman siswa. Yang ketiga, penilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik dan memberikan penilaian yang adil, menciptakan evaluasi yang relevan untuk pencapaian siswa. Dan jadi panut moral dan etika bagi siswa, juga nilai positif yang diharapkan dari siswa. Next. Selanjutnya ada pendidikan dan kualifikasi guru bervariasi berdasarkan negara dan wilayah, namun ada beberapa prinsip yang bisa berlaku. Pendidikan dan kualifikasi guru mencakup hal berikut. 1. Pendidikan formal. Seorang guru biasanya harus memiliki gelar sarjana dalam mata pelajaran atau bidang yang diajarkan, terutama di pendidikan yang lebih tinggi seperti sekolah menengah dan universitas. Yang kedua, pelatihan pendidikan. Setelah mendapatkan gelar sarjana, sebagian besar calon guru harus mengikuti program pendidikan guru yang menawarkan yang terkait dengan kegiatan pengajaran. Yang ketiga yaitu lisensi dan sertifikasi. Banyaknya negara mensyaratkan guru untuk mendapat lisensi atau sertifikasi khusus yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan tertentu. Yang keempat yaitu pendidikan tambahan. Beberapa guru terutama di tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin perlu mengajar berlanjutan atau pendidikan pasca sarjana dalam mata pelajaran atau
disiplin tertentu. Yang kelima yaitu pelatihan pembaruan. Guru biasanya diharapkan untuk terus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk tetap diperbarui dengan metode pengajaran dan penemuan terbaru dalam pendidikan. Keenam yaitu pendidikan penting dari pendidik ada yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kualifikasi bahasa dan kompetensi lainnya. Di beberapa kasus seperti pelajaran bahasa asing, guru juga mungkin perlu memiliki kualifikasi bahasa atau kompetensi lainnya yang relevan. Selanjutnya yaitu pentingnya guru dalam masyarakat. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan budaya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa guru itu penting dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Guru di tingkat sekolah dasar dan menengah adalah fondasi dari pendidikan. Mereka membentuk dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu untuk sukses dalam kehidupan. Yang kedua, pemajuan pengetahuan. Guru membantu dalam menyebar pengetahuan dan inovasi. Mereka mengajarkan konsep-konsep baru, ide-ide dan teori yang membentuk perkembangan teknologi. Yang keempat yaitu persiapan generasi mendatang. Guru membantu mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi warga produktif dan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang kelima, menggunakan ketidaksetaraan. Guru dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Yang keenam yaitu mendorong inovasi. Guru mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mengejar penemuan baru dan membantu siswa meraih potensi maksimal. Berikut kesimpulan bahwa profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat dan generasi mendatang. Guru adalah pendidik, pembimbing, dan moral yang berperan dalam menserapkan pengetahuan, membentuk karakter siswa, dan membantu mereka berkembang sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Dalam rangka menjalankan peran ini, guru harus memiliki pendidikan yang sesuai, serta terlibat dalam pendidikan kontinu dan pengembangan profesional. Kesadaran akan pentingnya guru sebagai profesi dapat membantu kita menghargai dan mendukung upaya guru dalam memajukan pendidikan dan membangun masyarakat yang lebih baik. Berikut pertanyaan, apa peran utama guru dalam masyarakat? Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan guru? Baik, bila ada yang mau menjawab dari 3 pertanyaan tersebut, silakan angkat tangan. Baik, silahkan jika ada yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Silakan. Oke, perkenalkan nama perkenalkan nama saya dengan NIM 2317.
Oke. Ini saya menjawab apa peran utama guru dalam masyarakat. Guru yang dan perkembangan siswa ada peran utama seorang guru mengajar pelajaran efektif sesuai yang ditetapkan. Yang kedua, mempersiapkan rencana pengajaran yang menyeluruh dan bahan ajar yang relevan. Kedua, fasilitator pelajaran, yaitu membantu siswa dalam memahami konsep dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses belajar. Kedua, menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mendukung pemahaman siswa sebagai nilai. Itu dan memberikan pendidikan yang adil, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan akademik kepada siswa. Yang kelima, yaitu menjadi panutan moral dan etika bagi siswa. Terima kasih Saudara Intan. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa ada yang ingin jawab? Ya, silahkan Nadia Elsa untuk menjawab pertanyaan kedua. Nadia tim 18 masuk. Baik, untuk sesi pertanyaan saya buka. Silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand. Silahkan Retno Putrisan untuk bertanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Putri, NIM 179. Pertanyaan saya, apakah peran dan fungsi guru hanya sebagai pentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa? Sekian dan terima kasih. Ini kamu beli dua, terima kasih atas pertanyaannya, Retnosan. Silakan Saudara Alif untuk bertanya. Sebentar. Baik, untuk pertanyaannya, mengapa konsep guru sebagai profesi penting dalam dunia pendidikan? Apakah bisa didengar? Yes. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, saya ulang pertanyaannya ya. Mengapa konsep guru sebagai profesi penting dalam dunia pendidikan? Apa perlu diulangi lagi? Sudah, terima kasih Alifsan.
Baik, selanjutnya Marifatul Angelina, silakan untuk bertanya. Saya Alfarahma Fi Agustinus dengan NIM 185 mau bertanya, jelaskan bagaimana peran seorang guru dalam mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan individu siswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Siti Thaibah, silakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Siti Thaibah dengan NIM 156. Mau bertanya bagaimana seorang guru dapat membangun hubungan yang positif dan bentar. Bagaimana seorang guru dapat berkontribusi dalam meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan? Apakah terdengar? 23 berapa? Maaf, Siti Thaibah, pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh saudara Fikri Saka. Oh, ya udah, terima kasih. Enggak, nanti aja. Siti Thaibah, itu tadi pertanyaannya ditampung ya. Nanti diedit sama ini yang presentasi. Maaf. Ya kan? Oh iya, iya nggak apa-apa. Oke, makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Siti Thaibah. Silahkan Fikri Sakasan untuk memberikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Saka Ardani dengan NIM 23115. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan seorang guru sebagai profesional dengan pekerjaan lainnya? Apakah kurang jelas? Baik, terima kasih, Sakasan. Selanjutnya, Saudara Tiarani, silahkan untuk bertanya. Saya Tiarani dengan NIM 23188 izin bertanya, bagaimana
cara agar guru bisa menyampaikan materinya dengan baik kepada siswa. Baik, terima kasih Saudari Tiarani untuk pertanyaannya. Selanjutnya silahkan Saudari Silvana untuk bertanya. Baik, perkenalkan saya Silvana Ayu dengan NIM. Baik, perkenalkan saya Silvana Ayu dengan NIM 158. Izin bertanya, apa yang dilakukan seorang guru untuk meningkatkan profesionalitasnya? Apakah kurang jelas? Kurang jelas, mohon diulangi sekali lagi. Baik, apa yang bisa dilakukan seorang guru untuk meningkatkan profesionalitasnya? Baik, Terima sudah kasih jelas. atas pertanyaannya, Silvana Sang. Silahkan untuk saudara lain yang ingin bertanya.
Baik, untuk sesi pertanyaannya saya tutup. Silahkan bagi kelompok 1 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, karena sesi diskusi sudah selesai, silahkan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya Rehan dengan NIM 23113 ingin menjawab pertanyaan dari Alif, yaitu mengapa konsep guru sebagai profesi penting dalam dunia pendidikan. Jawabannya adalah konsep guru sebagai profesi penting karena hal ini menekankan bahwa menjadi seorang guru memerlukan kompetensi, etika, dan dedikasi yang tinggi yang pada gilirannya akan memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi mendatang. Alif Husan, apakah bisa diterima? Bisa. Baiklah. Baik, saya Tegar dengan NIM 192. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri dengan NIM 155. Apa yang membedakan seorang guru sebagai profesional dengan pekerjaan lainnya? Seorang guru sebagai profesional dibedakan oleh komitmen terhadap perkembangan siswa, kemampuan mengajar, pengetahuan mendalam dalam mata pelajaran, serta adopsi etika dan standar tinggi dalam profesi pendidikan. Apakah bisa diterima, Fikisan? Baik, terima kasih atas. Baik, saya Tegar akan menjawab pertanyaan dari Retno. Dengan NIM 179, apakah peran dan fungsi guru hanya sebagai pentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa? Jawabannya tidak, karena peran dan fungsi seorang guru tidak terbatas hanya sebagai pentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Guru memiliki peran yang jauh lebih luas, antara lain mendidik dan membimbing, motivator, menilai dan mengukur kemajuan. Apakah bisa diterima, Retnoson? Bisa. Baik. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Zidansan. Mungkin karena Zidan terhalang oleh sinyal, mungkin akan dijawab oleh Rehansan. Baik, saya Rehan ingin menjawab pertanyaan dari Alfasang, yaitu bagaimana peran seorang guru dalam mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan individu siswa. Peran guru dalam mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan individu siswa melibatkan beberapa langkah dan strategi, antara lain yaitu evaluasi. Guru harus melakukan evaluasi terhadap kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus masing-masing siswa. Penyusunan pengajaran. Setelah mengidentifikasi kebutuhan individu, guru
harus menyesuaikan metode pengajaran materi dan penilaian sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Dan yang terakhir memberikan umpan balik. Guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa secara teratur. Bagaimana Alfasa? Iya, sudah. Terima kasih. Oh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sito Iba, bagaimana konsep guru sebagai profesi berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Konsep guru sebagai profesi berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dengan memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi, keterampilan, dan dedikasi yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Ini berdampak positif pada prestasi siswa dan perkembangan mereka. Bagaimana dengan apakah bisa diterima, Siti? Ya, sudah diterima. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Tiara. Agar seseorang dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik kepada siswa, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, persiapkan materi dengan baik. Kedua, adaptasi kepada kebutuhan siswa. Ketiga, buat lingkungan pembelajaran yang mendorong. Keempat, gunakan metode pengajaran varied, misalnya contohnya gabungan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan penggunaan teknologi. Kelima, ada klarifikasi pertanyaan. Keenam, gunakan sumber daya dan tambahan. Ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Ke-8, jadilah inspirasi. Ke-9, berkelanjutan dalam pengembangan profesional. Ke-10, responsif terhadap perubahan. Baik, apakah jawabannya sudah diterima, Tiara San? Baik, sudah. Terima kasih. Baik. Baik, saya Rehan ingin menjawab pertanyaan dari Nana dengan NIM 158, yaitu apa yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan profesilitasnya. Ada 5 cara meningkatkan kualitas guru, yaitu melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru, aktif melakukan penelitian, menciptakan budaya organisasi pembelajaran, dan gerakan guru membaca atau G2M. Apakah bisa diterima, Nana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai, untuk presentasi dan diskusi kelompok 1 saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.